pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Kementerian Kesehatan dalam beberapa pekan terakhir menemukan laporan kasus kejadian luar biasa atau KLB polio di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Indonesia sejatinya ini telah ditetapkan bebas polio sejak tahun 2014. Namun pada tahun 2022 ditemukan kasus pertama di Provinsi Aceh. Mencegah untuk penyebaran lebih jauh, Kementerian Kesehatan ini bergerak cepat dalam menyiapkan mitigasi ke berbagai daerah. Lantas seperti apa upaya ataupun strategi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam menekan kasus KLB polio tersebut? Kita telah terhubung bersama dengan Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan dengan Ibu Prima Yosefin. Bu Yosefin, Bu Prima, selamat malam Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Sehat, terima kasih Mbak Bilkis. Selamat malam para pemirsa. Baik, Bu Prima, sebelumnya kita ingin mengetahui terlebih dahulu mengenai update terkini kasus luar biasa polio yang ada di Jawa Tengah dan juga di Jawa Timur saat ini seperti apa, Bu? Iya, jadi sampai saat ini memang kita telah menemukan ada 3 kasus polio, yaitu satu kasus polio itu domisilinya di Kabupaten Klaten di Jawa Tengah. Kemudian 2 kasus lagi itu ada di Provinsi Jawa Timur, yaitu satu kasus di Kabupaten Pamekasan dan satu kasus di Kabupaten Sampang. Demikian, Mbak. Baik, lantas mitigasi apa yang disiapkan oleh Kemenkes untuk menekan kasus luar biasa polio tersebut di masyarakat, Bu? Ya, jadi seperti juga mungkin belum lupa gitu ya para pemirsa dan juga Mbak Bilkis bahwa beberapa saat yang lalu juga di penghujung tahun 2022, kemudian di awal tahun 2023 kita juga menemukan ada 4 kasus polio yang di posisinya itu ada di Aceh, Provinsi Aceh 3 kasus, kemudian satu kasus di Jawa Barat yaitu di Kabupaten Purwakarta. Nah, pada saat itu kita langsung melakukan upaya mitigasi berupa pemberian imunisasi tambahan yang kita sebut dengan sub pekan imunisasi nasional, sub karena memang tidak seluruh nationwide gitu ya, hanya di provinsi-provinsi yang kita anggap memang harus kita intervensi. Begitu juga nanti yang akan kita lakukan terkait kasus KLB polio yang saat ini kita temukan di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi kita akan melakukan upaya mitigasi berupa pemberian imunisasi tambahan atau subpin polio di Provinsi Jawa Tengah total, kemudian di total Jawa Timur, lalu nanti ditambah dengan Kabupaten Sleman di Provinsi Yogyakarta yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Klaten di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian di samping itu tentu upaya mitigasi yang kita lakukan adalah meningkatkan upaya surveillance semua kasus lumpuh layu. Ini surveillance lumpuh layu ini kita tingkatkan untuk mendapatkan mempercepat gitu ya temuan-temuan kasus lumpuh layu untuk yang kemudian kita akan tindak lanjuti dengan pemeriksaan lab untuk memastikan apakah kasus-kasus lumpuh layu ini disebabkan oleh polio atau disebabkan oleh penyebab yang lain. Nah, itu upaya mitigasi yang kita lakukan. Jadi ada pemberian imunisasi dan juga ada peningkatan upaya surveillance di lapangan. Baik, pemberian imunisasi dan meningkatkan upaya surveillance ini merupakan upaya yang dilakukan Kemenkes untuk terus menekan KLB polio yang saat ini tengah terjadi. Bu Prima, kalau kita boleh agak flashback sedikit, ini memang Indonesia dinyatakan bebas polio ini tahun 2014, lantas ditemukan kembali tahun 2020 di Provinsi Aceh. Apa yang menjadi penyebab kasus polio tersebut mencuat kembali, Bu Prima? Ya, saya perbaiki ditemukan 2022 gitu ya Mbak, di Provinsi Aceh. Nah, kenapa mencuat kembali? Memang saat ini 2014 kita sudah diberikan sertifikat bebas polio. Tetapi bebas polio yang diterima oleh masing-masing negara saat ini itu bukan berarti bebas polio murni gitu ya. Karena di dunia ini masih ada negara yang endemis terhadap polio. Oleh karena itu, kalau imunitas atau kekebalan terhadap polio di satu negara itu turun, bukan tidak mungkin ya negara itu akan terdampak dengan kasus-kasus polio yang juga mengancam pemberian status bebas polio di negara itu. Jadi memang harus segera kita lakukan antisipasi. Sehingga dengan status ini satu aja pun kasus ada di negara kita itu sudah merupakan outbreak, sudah dinyatakan sebagai KLB. Nah, oleh karena itu eh, kenapa bisa seperti ini? Memang tadi ya. Jadi kita harus tahu bahwa polio ini penyakit menular.
Sehingga kalau imunitasnya turun, maka tentu akan sangat mudah menular. Tetapi penyakit polio ini juga merupakan penyakit menular yang ditularkan secara oral fekal, jadi melalui saluran pencernaan. Oleh karena itu, kebersihan lingkungan, perilaku bersih sehat dari masyarakat itu mempengaruhi terhadap perluasan dari virus ini. Jadi, kalau ada satu daerah imunisasi polionya itu cakupannya rendah, tidak merata, ada beberapa daerah yang anak-anaknya tidak mendapatkan imunisasi polio. Kemudian di daerah itu kebetulan PHBS-nya juga tidak baik, sumber air minumnya itu tidak memakai air bersih gitu ya. Nah, ini dan tercemari karena kita tahu polio itu kan masuk mulut, keluar melalui tinja, sehingga air kotor, sumber air yang ditercemari oleh tinja tentu akan menjadi sumber penularan. Nah, daerah ini tentu akan menjadi daerah yang sangat berisiko untuk bisa muncul nanti kasus-kasus polio, sehingga bebas yang tadi tentu menjadi terancam gitu ya. Kalau nanti penilaiannya bahwa negara ini tidak bisa mengendalikan, maka tentu status bebas polionya itu akan dicabut. Demikian, Mbak. Jadi Baik, status polio bebas itu bukan yang selamanya gitu ya. Baik, bebas polio ini bukan berarti tidak mungkin ada ancaman kemudian begitu ya Bu terkait dengan polio yang ada di Indonesia. Kemudian juga memang ini dikategorikan sebagai penyakit menular begitu melalui pencernaan yang mungkin bisa dilakukan masyarakat ini ialah dengan menerapkan pola hidup bersih sehat begitu ya Bu. Kemudian sejauh ini selain itu faktor lingkungan yang bisa berdampak pada kemunculan atau penularan kasus polio ini seperti apa Bu? Faktor lingkungannya tadi, terutama untuk daerah-daerah yang masih belum memiliki jamban yang cukup gitu ya, yang masih ada praktek-praktek perilaku buang air besarnya sembarangan. Nah, ini yang faktor-faktor yang sangat berpengaruh untuk bisa menyebarkan virus polio dengan lebih mudah gitu ya. Nah, ini yang kita harapkan memang bisa kita kendalikan, kita atasi, sehingga tentu kalau faktor-faktor ini bisa tidak kita temukan lagi, kalaupun ada virus polio, dia tentu tidak akan bisa menular karena transmisinya itu udah nggak ada apa namanya lingkungan yang bisa mempermudah gitu untuk penyebaran dari virus ini. Baik, apakah hal tersebut dapat dicegah dengan vaksin begitu Bu? Mengingat COVID-19 ini kan juga virus yang menular begitu Bu. Apakah polio ini juga dapat diatasi dengan vaksin dan mengapa anak-anak ini juga harus dilakukan vaksinasi begitu? Iya, betul sekali. Jadi penyakit polio merupakan penyakit menular, namun sebetulnya kita tidak perlu khawatir karena sebenarnya penyakit polio ini gampang dicegahnya ya, dan sudah ada pencegahnya. Jadi yaitu vaksin polio. Vaksin polio bukan vaksin yang baru sebetulnya, sudah kita masukkan dalam program imunisasi nasional kita sudah lama. Saat ini untuk bisa mengendalikan penyakit polio, karena dunia ini punya mimpi sekarang, Mbak Bilkis. Jadi rencananya dunia itu tahun 2026 kita itu akan mencapai eradikasi polio. Eradikasi ini adalah suatu keadaan yang betul-betul bebas dari polio. Untuk itu, maka pemberian vaksin polio saat ini harus lengkap gitu ya. Ada vaksin polio yang diberikan secara tetes, secara oral. Ini dosisnya 4 dosis sebelum anak lewat 1 tahun. Kemudian ditambah dengan 2 vaksin polio yang diberikan melalui suntikan. Ini adalah berisi vaksin inactivated polio vaksin dan juga diberikan 2 dosis ini sebelum anak 1 tahun. Sehingga gampangnya masyarakat semua bahwa untuk kita bisa mencegah penyakit polio, maka semua anak-anak di Indonesia harus diberikan imunisasi polio secara lengkap, yaitu 4 tetes, 4 dosis vaksin polio diberikan sebelum ulang tahun yang pertama, ditambah dengan 2 dosis vaksin polio suntik juga sebelum usianya 1 tahun. Baik, sehingga memang ini dilakukan untuk sebagai upaya pencegahan begitu ya Bu ya, bukan saat untuk sudah terjadi kemudian baru disuntik vaksin gitu, bukan seperti hal, itu ya Bu? hal yang berbeda. Jadi Baik, jika seperti saat ini ya, kita sudah ada KLB polio nih di Jawa ya. Timur, di Jawa Tengah, maka kita akan melakukan upaya untuk bisa mengendalikan
KLB ini. Caranya apa? Salah satunya adalah tadi saya bilang kan, pemberian imunisasi tambahan. Tapi ini berbeda dengan imunisasi rutin yang kita lakukan. Artinya harusnya kalau rutin kita cukup kuat, maka kan kita tidak akan terdampak KLB, gitu Mbak Bilkis. Tapi kalau sudah terdampak KLB, maka imunisasi rutin saja tidak cukup. Kita harus memberikan tambahan, ekstra. Namanya imunisasi tambahan, maka imunisasi ini akan diberikan ke semua anak di wilayah-wilayah yang nanti kita tentukan harus mendapat imunisasi tambahan untuk memutus atau untuk mengendalikan KLB yang terjadi. Nah, ini tanpa memandang status. Jadi baik anak yang udah lengkap imunisasinya, ataupun anak yang belum lengkap, atau anak yang tidak pernah sama sekali diimunisasi, sepanjang dia masuk dalam sasaran pemberian imunisasi tambahan ini, dia harus mendapatkannya. Hanya dengan cara seperti itu, kita bisa mengendalikan KLB ini, dan tentu kita berharap KLB ini putus sampai di sini saja, tidak akan meluas ke daerah-daerah lain. Jadi Amin, amin. itu halnya beda gitu ya. Jadi ada satu yang harus Baik, baik. rutin kita lakukan supaya kita tidak jatuh dalam KLB, tetapi kalau yang rutin ini tidak lengkap, tidak cukup tinggi cakupannya, tidak merata, masih ada kantong-kantong, masih ada daerah-daerah yang anak-anaknya tidak mendapat imunisasi, sehingga kemungkinan kita akan jatuh dalam KLB seperti saat ini, maka akan ada lagi tambahan imunisasi yang kita berikan. Baik, sehingga kuncinya adalah pada imunisasi rutin yang dilakukan 4 dosis sebelum ulang tahun yang pertama, kemudian dilanjutkan 2 dosis selanjutnya. Dan untuk pencegahan ketika KLB polio seperti ini sudah terjadi, ialah ditentukan dengan imunisasi tambahan, begitu ya Bu. Kemudian kita juga ingin mengetahui Bu Prima, kiranya kapan akan dilaksanakan Pekan Imunisasi Nasional dan agendanya yang akan dilakukan seperti apa saja sih Bu? Oke, kita akan melakukan Supin Polio ini itu tanggal 15 Januari. Jadi hari Senin ya, hari Senin yang akan datang kita akan memulai Pekan Imunisasi Nasional ini akan kita lakukan 2 putaran, sebanyak 2 putaran. Jadi setiap putaran kita harapkan bisa berlangsung 1 minggu. Kemudian nanti kita akan 1 minggu ke depannya itu adalah melakukan sweeping, yaitu penyusuran anak-anak yang kemungkinan belum dapat ya, sehingga bisa kita kejar di situ. Lalu jaraknya 1 bulan kemudian, tepatnya nanti tanggal 19 Februari, kita akan melakukan lagi putaran keduanya dengan sasaran anak-anak yang sama. Sasaran pada pelaksanaan Supin Polio untuk KLB yang saat ini adalah semua anak-anak yang berusia 0 sampai 7 tahun. Dan Supin ini akan kita lakukan di seluruh Jawa Tengah, seluruh Kabupaten Jawa Timur, ditambah dengan Kabupaten Sleman di daerah istimewa Yogyakarta. Ya, baik, memang diharapkan Pekan Imunisasi Nasional ini yang akan dilaksanakan pada 15 Januari ini masyarakat bisa dapat ikut berpartisipasi begitu ya Bu, mengingat untuk kebaikan anak mereka sendiri. Terakhir Bu Prima, bisa disampaikan pesan kepada masyarakat agar mereka mau membawa anaknya untuk imunisasi, karena mungkin sejauh ini masih banyak ya mengatakan bahwa imunisasi ini mahal begitu Bu. Seperti apa agar masyarakat ini mau membawa anaknya untuk imunisasi? Silakan. Oke. Bapak Ibu yang memiliki anak-anak yang kebetulan khususnya ini untuk daerah Yogyakarta, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah ya, kami menghimbau untuk kita bisa bersama-sama mematahkan penularan virus polio yang saat ini terjangkit di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Maka kami berharap Bapak Ibu yang memiliki anak atau memiliki saudara atau kenalan yang usianya 0 sampai 7 tahun, ayo segera bawa anak-anak Anda ke pos-pos pelayanan imunisasi yang melakukan kegiatan Subpekan Imunisasi Nasional Polio mulai tanggal 15 Januari yang akan datang. Tidak usah khawatir, pelaksanaan imunisasi ini disediakan gratis oleh pemerintah. Silahkan datang. Ini adalah upaya kita bersama untuk bisa tetap membuat generasi penerus kita sehat, terhindar dari virus polio yang bisa mencederai diri anak-anak ini, bahkan bisa menimbulkan cacat yang permanen jika mereka terkena. Kemudian yang berikutnya, kami berharap
agar tidak ada anak yang terlewat, anak yang di usia yang tadi kami sampaikan. Karena memang pelaksanaan subpekan imunisasi nasional polio ini harus berlangsung dengan mencapai capaian cakupan yang cukup tinggi, minimal 95%, baru kita bisa mengendalikan KLB polio ini. Oleh karena itu, tentu kami berharap peran serta semua masyarakat, pemirsa semua yang mendengarkan acara malam hari ini, itu tentu bisa bersama-sama kita menyukseskan kegiatan ini sehingga bisa membawa daerah kita, khususnya Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Indonesia pada umumnya terbebas dari KLB polio saat ini, dan kita tetap bisa mempertahankan status bebas polio yang sudah diraih oleh negara kita sejak tahun 2014 yang lalu. Selain itu, Baik. pada kesempatan yang baik ini kami menghimbau agar imunisasi rutin anak-anak kita itu tetap kita berikan. Karena tentu lebih baik mencegah daripada mengobati. Tidak ada kata terlambat untuk imunisasi, segera lengkapi status imunisasi anak-anak kita. Baik, bersama-sama bergandeng tangan begitu ya Bu antara pemerintah dan juga masyarakat untuk bisa memutus rantai penularan virus yang akan menyebabkan penyakit polio. Semoga juga dengan adanya pekan imunisasi polio ini target 95 tersebut dapat tercapai nih Bu sehingga kita dapat memang terus menciptakan generasi yang sehat dan juga unggul begitu Bu Prima. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Prima Yosefin selaku Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan yang telah bergabung bersama kami pada malam hari ini Bu Prima. Terima kasih banyak atas waktunya. Salam sehat selalu Bu. Salam sehat Mbak Bilkis, salam sehat pemirsa semua. Selamat malam. Selamat malam. Dan pemirsa kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.